Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu di kajian malam. Kali ini kita bertemu di kajian fikih. Insyaallah 2 hari lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha. Karenanya kita sebagai umat Islam tentu harus paham seputar fikih Idul Adha dan Kurban. Karenanya mari kita dengarkan kajian seputar fikih kurban yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan Hashimi, ya, yang sudah ada di tengah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi silakan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan para ulama yang telah mengantarkan Islam pada kita. Tak lupa senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan kajian fikih di waktu malam ini. Insya Allah kita akan membahas seputar ibadah kurban yang berkaitan dengan hari raya umat Islam, yakni Idul Adha. Pada kali ini kita akan mengambil satu bagian dari kitab Kifayatul Akhyar, di mana kitab ini dikarang oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Al-Hasani Al-Khasni Ad-Dimsiki As-Safi'i, ya, min ulama il-Quruni Tasi Al-Hijri, dari ulama abad ke-19 Hijriah, yang akan kita bahas yakni bab udhiyah. Baik, untuk bisa lebih efektif kita akan perhatikan berikut penjelasan yang berkaitan dengan udhiyah. Nah, ini kitab aslinya, ya. Kita ambil satu bab bagian daripada udhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil udhiyah. Bab tentang sembelihan. Kita lihat, al-udhiyatu sunnatun. Ya. Udhiyah atau berkurban itu hukumnya adalah sunnah. Wal udhiyatu tasdidul ya, dengan ditasdidkan huruf ya-nya. Al-udhiyah. Wa maknanya adalah ma yadbahu minan na'ami, apa-apa yang disembelih daripada binatang-binatang, ya, binatang-binatang peliharaan, takriban ilallahi, sebagai bentuk pendekatan kepada Allah, yaumal id, pada hari raya, wa ayyamut tasyrik, dan di hari-hari tasyrik, ya. Ini 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Wa yuqalu laha dohiyatun. Ya, ada juga yang mengatakan pengistilahnya tersebut dengan dohiyah, yaitu penyembelihan. Wal aslu, dan asal fiha, ya, asal dari kata udhiyah tadi, ya, qabala al-ijma' fi qouli ta'ala. Ini berdasarkan, ya,
ijma dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 36 dikatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan berkurban kami jadikan kurban itu lakum bagi kalian min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Al-Hajj ayat 23. Kemudian ayat yang lain qaulu ta'ala Allah berfirman wa fassil li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Jadi tadi di awal Al-Kautsar ayat 2. Ala masyhur berdasarkan pendapat yang masyhur wa ghairu dzalika dan hal-hal yang lainnya. Wa hiya sunnatun muakkad ya. Dan uzhiyah tadi kurban tadi hukumnya sunnah muakkadah wa sya'aira zahira wa sya'airun dhakhirun yang bagi liman qadar 'alaiha, dan merupakan syiar yang nampak yang bagi yang mengharuskan bagi siapa liman qadar 'alaiha, yang mampu untuk melakukan kurban tadi. Ayu hafidho untuk menjaga 'alaiha, menjaga atas kurban tadi. Fadhahabal Malik rahimahullahu, maka Imam Malik berpendapat ila wujubiha. Bahkan Imam Malik mengatakan saking pentingnya dia mewajibkan atas kurban itu. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah, tajibu ala mukimi, wajib bagi penduduk yang mukim bil baladi, di suatu negeri. Al musira ya, yang mempunyai keluasan rezeki, wa hadaladi yamliku nisaban, dan ini diutamakan bagi yang memiliki nasab ya, nasab harta. Wada'wal wujub, adapun seruan kewajiban mamnu'atun bisunnati syarifah. Ini adapun yang mewajibkan tadi ini mamnu'ah, tertolak ya dengan sunnah syarifah, dengan sunnah Rasulullah yang menegaskan dalam riwayat Imam Tirmidzi annahu alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku perintahkan kalian untuk berkurban wa huwa sunnatun lakum. Ini merupakan sunnah bagi kalian. Wa asrahu ya minhu, dan yang lebih jelas penjelasan tentang hal itu maruya Daruqutni, seperti halnya diriwayatkan Imam Daruqutni, kutiba alayya nahra, diwajibkan kepadaku, yakni kepada Rasulullah, an-nahra, untuk berkurban, walaisa biwajibin alaikum, dan bukan menjadi kewajiban atas kalian kaum mukminin. Wa fi sahih Muslim, dalam riwayat Imam Muslim min hadis Ummu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annahu alaihi salatu wasalam, sungguhnya Rasulullah sallam qala idza ra'aitum hilala, jika engkau melihat hilal Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian ingin ayyudhahiya, untuk berkurban, fal yumsik an sya'rahu, maka hendaklah menahan dirinya untuk memotong rambutnya, wa adfarahu, dan kuku-kukunya. Wa qala Hakim, Imam Hakim berkata huwa ala syartil Bukhari, ini hadis berdasarkan syarat Imam Bukhari. Wa wajhu dilalah, adapun tujuan daripada pendalilan ini minhu annahu, sesungguhnya alaqa tadhiyah alal iradah, jadi keterikatan orang yang akan berkurban itu sesuai dengan keinginannya. Wa ma huwal wajibun, adapun yang berpendapat wajib laisa hada sya'ni, bukan maksudnya ke arah sini. Wal hadisu, sedangkan di sini warada biwujubiha, menunjukkan ada kewajibannya, riwayatul majhul, riwayatnya ini majhul, tidak diketahui ya. Jadi ada yang mengatakan tadi pendapat Imam Malik, kemudian pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan, ini riwayatnya majhul. Wa in sahha, meskipun sahih, hamala ala istibabi jami'an bainal adilah, meskipun bisa dianggap ada yang sahih hadis ini hamala, maka diarahkan ala istihbabi, anjuran jami'an, secara berjamaah bainal adilah, dengan dalil-dalil yang lain.
Nah, nah, hadirin rahimakumullah, tadi kita sudah melihat ya definisi daripada udhiyah tadi dengan ditasydid rupiahnya. Ini menunjukkan bahwa bentuk pengorbanan kepada Allah SWT ditunjukkan dengan dalil-dalil Allah SWT yang dapat kita hafal. Mungkin fasholli li rabbika wanhar. Tadi pendapatnya ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Imam Malik mengatakan saking pentingnya kurban ini, mengatakan sampai wajib. Kemudian Abu Hanifah tadi wajib bagi penduduk suatu negeri yang mukim, yang luas rezekinya. Tetapi pendapat-pendapat itu kemudian ada keterangan yang lebih jelas dari Nabi SAW bahwa yang tepat itu adalah fardu kifayah. Tadi ya sebutkan sunnah kifayah. Sunnah kifayah ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan tadi, dikatakan umirtu bin nahri, aku perintahkan kalian untuk berkurban wahwa sunnatun lakum. Jadi hukumnya sunnah ya. Sunnah bagi umat Nabi Muhammad. Sedangkan bagi Nabi sendiri, kutiba alayyan nahra, diwajibkan kepadaku untuk berkurban, walaisa biwajibi alaikum. Jadi ini hukumnya secara umum adalah sunnah. Baik. Kita lanjut kepada slide berikutnya untuk lebih jelas lagi. Kita lihat slide yang kedua. Dikatakan dalam kitab ini, idza arafta hada, maka jika kamu tahu hukum ini, fatadhiyatus sunnatun alal kifayah, maka kesimpulannya apa? Berkurban itu hukumnya sunnah alal kifayah, sunnah kifayah. Idza fa'alaha, jika dilakukan kurban itu wahidun min ahlil bait, salah seorang dari penduduk atau penghuni rumah, ta'adda an kulli haqqin sunnah, maka ini mengantarkan kepada setiap penghuni rumah itu hakul sunnah, haknya menjadi sunnah. Walau tarokah ahlul bait, meskipun tidak seorang pun yang melaksanakan dari ahlul bait, karrohalahum dalika, maka hukumnya makruh atas dalika. Ya, kita tahu kalau fardu kifayah kan seorang melakukan maka gugur kewajibannya atas yang lain. Nah, kalau hukum tadhiyah ini, jika salah seorang melakukan maka menjadi sunnah bagi yang lainnya. Tetapi jika tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang tidak melakukan tadhiyah tadi, maka menjadi makruh. Ya, karrohalahum dalika. Wal muhatabu biha, dan adapun yang diseru dari ayat ini al-khirrul qadir. Ya. Jadi orang-orang yang merdeka dan yang mampu. Qala al-Mawardi, berkata Imam al-Mawardi, walil imami an yadha anil muslimin min baitil mal, ya. Dan bagi seorang pemimpin untuk berkurban daripada kaum muslimin bisa mengambil dari baitul mal. Wala yazuzu anil mayyiti ala asah, dan tidak diperbolehkan ya bagi yang sudah meninggal, ini menurut pendapat yang sahih, illa ayyuso, kecuali dia berwasiat biha, untuk melakukan kurban. Naam tazuzu an niyabatu anhu, memang betul diperbolehkan ya sebagai pengganti daripadanya fima ayyanahu bin nadri, ya. Karena apa? Karena dia telah menazarkan sebelumnya qabla mautihi, wallahu a'lam. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan juga ya berkurban atas orang yang meninggal menurut pendapat yang sahih. Tetapi jika dia mewasiatkan, andaikan aku ada umur sampai Idul Adha, aku akan berkurban, maka ini diperbolehkan sebagai pengganti daripadanya fima ayyanahu, seperti apa yang telah ditentukan ya sebelum dia meninggal, wallahu a'lam. Nah, hadirin rahimakumullah, itu hukum daripada apa? Daripada udhiyah ya secara umum berdasarkan dalil-dalil yang ditujukan tadi. Ini sunnatu alal kifayah. Mungkin pemirsa baru mendengar istilah ini, tetapi ternyata para ulama sudah menyimpulkan ya ketika terjadi semacam itu dijamakkan
ininya kemudian menghasilkan sebuah hukum yaitu sunnah alal kifayah. Ini perbedaannya tadi tidak gugur kewajiban tapi menjadi sunnah ketika ada seorang yang sudah berkurban. Tapi jika tidak ada seorang pun berkurban maka ini menjadi makruh karaha lahum dzalika. Kemudian dalam kitab Kifayah itu akhir berkata pengarang ya kitab ini qala wa yazi'u fiha, maka diperbolehkan ya, maka harus dipenuhi fiha dalam berkurban ini jad'un ya, hewan ternak. Ini kuncinya. Wa yazi'u fiha, maka disempurnakanlah, dipenuhinya dalam kurban itu al-jad'u. Dari apa saja? Ad-dha'ni ya, dari daging domba, wasana min ma'zi ya, ini sama, ma'zi ini kambing, ada domba, ada kambing, wal ibil kemudian onta, wal bakor kemudian sapi, watazi'u ya, banatu ansab'atin ya. Jadi maksimal untuk mencukupinya badanah ya, satu fisik badan dari hewan itu ansab'atin, dibatasi 7 ya. Wal baqarati ansab'atin ya. Dan satu bakoroh itu ala sab'atin, wasyatun ala wahidin. Sedangkan kambing tadi, domba itu mencakup satu saja ya. Jadi semua binatang tadi disebutkan ya, al-ibil wal baqor ini mencakup 7 bagian orang yang akan berkurban, sedangkan syatun tadi al-dha'ni ya, kemudian mu'zi itu kambing dan domba itu dihitung an wahidin. Baik, kita lihat penjelasannya. Wa yustaratu fiha yudhabi al-umur ya. Maka disyaratkan fima yudha, terhadap apa-apa yang akan dikurbankan, bihi al-umur, ada perkara-perkara yang mesti diperhatikan. Ahaduha, salah satunya adalah ad-dabhu ya. Hewan yang akan dikurbankan. Wasani ad-dabihu ya, orang yang akan mengurbankan. Waqad marra zakarahuma, dan ini telah dibahas di bab sebelumnya ya. Jadi dabhu ya, alat untuk menyembelihnya, wasani dabih, orang yang menyembelihnya ya. Hewannya akan sembelih dan orang yang menyembelihnya. Ini telah dibahas di bab sebelumnya, dalam bab udhiyah di bab sebelumnya ya. Di antaranya kan harus hewannya itu memiliki leher ya, kemudian di situ ada 3 syarat 3 urat yang harus terpotong. Kemudian dabihnya, alat penyembelihnya itu harus tajam dan tidak boleh terbuat dari barang-barang yang diharamkan. Wasalisul waktu, dan yang ketiga adalah waktu penyembelihan ya. Ini perlu diperhatikan, tidak sembarangan menyembelih untuk berkurban. Wasayati insyaallah taala. Nah, ini akan dibahas nanti di paragraf berikutnya. Warabi, dan yang keempat ayyakuna minal ibil, mesti harus berupa onta, wal bakori dan sapi, wal gonam dan domba, bi anwaiha, dan yang sejenis dengannya. Apa yang menjadi dalil li ayatil al-ahbar, seperti ayat-ayat Allah dan khabar-khabar yang disampaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan hendaklah mereka menyebutkan asma Allah fi ayyamin ma'lumat, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ala ma razaqahum, atas apa-apa yang telah dirizkikan Allah kepada mereka, min bahimatin, dari hewan-hewan ya yang diternak, wal an'am ya, dan hewan-hewan yang lainnya. Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 28. Wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti apa yang dilakukan Rasulullah, wala yaji'u min ghairiha bil ijma', dan tidak ada yang mencukupi daripada syarat-syarat kurban tadi dengan ijma'. Wala yaji'u min dha'ni illa jad'i ya. Maka tidak mencukupi daripada daging dha'ni ini kalau di kamus daging domba ya, illa jad'un, kecuali
dia adalah hewan ternak. Ya. Jadi bukan domba liar, bukan domba gunung, tapi betul-betul do'ni ini betul-betul yang diternak. Ya. Wahwa minal gonami malahu sanatan, ya, alal asah, yaitu berupa kambing yang kurang lebih umurnya 1 tahun al asah menurut pendapat yang sahih. Wa fi tahdib, dalam kitab tahdib, wa ghairihi, dan kitab yang lainnya, annahu, bahwa sesungguhnya alladzi lahu sanatan au asqata asnanahu, ya. Jadi yang dimaksud kambing yang bisa dikurbankan alladzi lahu sanatan, umurnya 1 tahun, atau ditunjukkan dengan asqata asnanahu, ya. Copotnya, ya, copotnya gigi-giginya, gigi geriginya, salah satu giginya, ya. Fayakunu kal bulug, maka ini dianggap sebagai kambing yang sudah balik. Fa innahu, maka sesungguhnya imma bil lisanin, ya, baik itu secara lisan, au ihtilamin qablahu, ya, atau ihtilam sebelumnya. Jadi ini bil sinni, ya, bil sinni au ihtilami qablahu. Jadi ini bisa ditunjukkan dengan umur, ya, au ihtilam. Ini bisa dibaca di kitab-kitab fikih bahwa tanda balik itu dengan umur, ya. Di yang dasar sekali dalam Safinatun Najah dikatakan laki-laki perempuan yang mencapai 13 tahun, ya. Atau laki-laki atau perempuan yang bermimpi, atau perempuan 9 tahun sudah haid, ya. Ini tanda balik kepada manusia, tetapi kepada hewan ditandai oleh apa? Umur dan putusnya atau copotnya giginya. Wa yashhadu lahu, dan ini ada syahidnya, ya, pendukung terhadap ini, qauluhul al-qadi, berkata al-qadi Abi Thaib, annal izda'a, bahwa yang dikatakan hewan ternak ini sukutu asnani labani wan nabati ghairiha. Jadi ditandai dengan copotnya gigi-giginya, gigi geliginya, al-laban, sudah ada susunya, wan nabat, dan tumbuh, dan ghairiha, dan yang lainnya. Waladhi qalahu al-Jawahiri, dan dikatakan Imam al-Jawahiri, anna jad'a, sesungguhnya yang disebut dengan hewan ternak itu ismu zamanuhu, isim zaman, walaysa huwa sinnan, bukan menunjukkan tahun, yaskutu wayan butu, ya, baik itu copot giginya atau tumbuh. Wa qala Ibnu Rafi, dan berkata Imam Ibnu Rafi, naqala ba'dhum an ahlil badiyah, ya, diucapkan sebagian menurut ahlil badiyah, anna sufata, bahwa sufah, ya, ini bulu domba ini, takunu ala dhahri, muncul di pundaknya, qaimatan, ketika dia berdiri. Faidah namat, maka jika dia tidur, ulima annahu jad'un, maka diketahui bahwa dia adalah jad'un, ya. Jad'un ini termasuk yang terang. Wakila, dan dikatakan malahu sittata asharin, atau ada yang mengatakan pendapat lain, yaitu pendapat 6 bulan itu sudah mencukupi untuk dikurbankan. Wakila taman, dan dikatakan pendapat yang lain ini adalah berumur 8 bulan. Nah, pemirsa, ini sudah ada gambarannya. Jadi tidak akan mencukupi untuk dikurbankan suatu kambing atau hewan ternak ini. Yang pertama adalah harus hewan ternak, ya, atau dari golongan domba, kambing ini minimal 1 tahun, atau ditunjukkan dengan copotnya gigi, ya, atau tumbuh. Nanti ada pendapat tadi, ya, ada sufah, ada kulit domba atau bulu domba yang tumbuh di pundaknya. Kemudian yang kedua, ya, ini domba, ya, tadi. Jadi ada kambing, ada domba. Jadi kalau do'ni ini kambing, kalau di kamus, ya, di do'ni ini domba. Wa amasani, adapun yang kedua, minal mu'ji. Ya, mu'ji ini kalau di kamus juga dikatakan sebagai kambing. Kalau tadi domba. Famalahu sanatani an alal asah. Nah, jadi mungkin kambing dengan domba, hadirin bisa membedakan, ya. Istilah domba Garut, ya, seperti itu mungkin bentuknya. Kalau kambing biasanya di Jakarta, ya, telinganya panjang, kayak kambing etawa, gitu, ya. Ini bisa dibedakan seperti itulah gambarannya. Al-asah ini
harus 2 tahun. Wa khulifat dhani ini berbeda dengan domba. Nah, ini jadi perlu ini ya dicatat istilahnya, ada mu'zi, ada dhani. Li'anna lahmaha, karena dagingnya apa? Dzuna lahmi dhani, berbeda dengan daging domba. Daging kambing berbeda dengan Jabaru biziyadati sini, maka ini harus dipaksakan dengan menambahkan 1 tahun. Wasumia sanian, maka diistilahkan 2 tahun ini litulu'i saniyati, untuk mempertegaskan bahwa dia sudah berumur 2 tahun. Wakila, dan dikatakan ya ji'u malahu sanatan, ada juga yang mengatakan cukup 1 tahun saja. Wadahola fisaniyah, atau dia masuk ke tahun yang kedua. Ya. Nah, itu untuk mu'ji, untuk kambing ya. Jadi ditambahkan 1 tahun untuk, mungkin ya kita lihat secara fisik ya memang kambing ini kecil ya badannya, sehingga dibutuhkan tambahan tahun untuk menambah kapasitasnya. Kemudian wa amma saniya minal ibil, adapun golongan daripada onta ya, unta ini famalahu khamsis sinin ya. Maka bagi onta ini umurnya adalah tidak 1 tahun tapi khamsu sinina, 5 tahun. Wadhahola fisadisah, atau masuk ke tahun yang ke-6 alal asoh. Ini pendapat yang sahih. Wakila, dan pendapat yang lain madhahola fi sab'atin. Ada yang mengatakan masuk usia pada 7 tahun. Ya. Jadi 5, 6, 7 itu memenuhi syarat untuk dikurbankan. Wa amma minal baqori, adapun dari golongan bakor, sapi ya. Famalahu sanatani ya. Maka bagi sapi ini umurnya apa? 2 tahun. Wa dakhala fi salisah, atau masuk tahun ketiga al asoh. Wakila, ada pendapat yang lain ini maksimal ma dakhala fi rabi'ah. Jadi untuk sapi ini 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Hadirin rahimakumullah, wa'lam, ketahuilah annahu la farqu bainal idza'i bainal unsa wa dzakar. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada perbedaan ya, al-idza'i ya, untuk memenuhi daripada hewan kurban ini bainal unsa wa dzakar ya. Baik betina ataupun jantan ya. Jadi, baik betina atau jantan ini tidak ada perbedaan. Yang penting apa ini kuncinya? Idza wajada sina al-mu'tabar. Jika telah memasuki jika telah memasuki umur yang telah disebutkan tadi, ya. Jadi kambing kan 1 tahun atau masuk tahun kedua, atau ditandai dengan copotnya gigi, tumbuhnya susu bagi kambing betina, ya. Sedangkan untuk domba tadi ya, untuk kambing harus 2 tahun atau masuk tahun ketiga. Untuk ibil, untuk onta tadi dikatakan masuk tahun ke-5, ke-6, bahkan ke-7 maksimalnya. Ya. Untuk bakor tadi 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Jadi ini muktabar yang telah kita bahas tadi, muktabar. Nah, memang benar az-zakaru afdalu ala rajih. Ya, kambing jantan itu ya, kelaminnya daripada hewan yang akan dikubarkan, az-zakaru afdalu ala rajih, lebih utama menurut pendapat yang rajih. Li'annahu atyabul lahman, karena dagingnya dianggap lebih baik. Ya. Itu. Tetapi ada pendapat yang lain di sini ya. Wa naqala anis Syafi'i ya, dinukilkan. Wa nuqila anis Syafi'i, dan dinukil dari pendapat mazhab pengikut Imam Syafi'i, annahu qala, bahwasanya dia berkata, al-unsa ahabbu minadz zakar. Kambing betina ataupun hewan kurban betina itu ahabbu minadz zakar, lebih disukai dibandingkan zakar. Wa huwa muawwalu ala juz'is sayd. Ya, ini telah diterangkan ya pertama kali dalam bab tentang berburu. Ya. Apa alasannya? Li'annaha, karena hewan betina yang akan dikurbankan aksaru qimatan, banyak nilainya, payastari biha ta'aman, dan banyak orang membeli
kambing betina itu sebagai makanan. Itu dari segi ekonominya ya, dilihat bahwa para ulama menyimpulkan bahwa yang dijual di pasaran itu kambing sayur betina gitu ya. Jadi ini lebih banyak diolah untuk menjadi makanan. Ya, secara apa ya? Secara ilmu peternakan pun ya, kalau semakin banyak jantannya berkurang ya dan betinanya banyak, ini akan memutuskan banyak keturunan gitu ya. Jadi maka anjuran ya, lebih disukai menurut pendapat Syafi'iyah ini tadi ya, untuk menambah keturunan yang banyak, maka jantannya itu jangan sampai habis nanti. Kalau semuanya jantan, nanti betinanya nggak bisa berkembang. Nah itu tentang jenis kelaminnya ya. Nah, untuk bahasa Sunda mah baik anu bikang nu jalu tidak ada perbedaan dalam ibadah kurban. Hanya tadi menurut beberapa ulama bahwa memang secara kualitas daging jenis kelamin jantan lebih bagus, tetapi ada pendapat tadi lebih dianjurkan ya habbu minaz zakar, lebih dianjurkan karena tadi ini termasuk yang umum yang bisa diolah menjadi makanan. Nah, kemudian yang selanjutnya wataji'u badanatun ala sab'atin ya. Maka mencukupinya satu badan fisik ya an sab'atin ini dari 7 orang, wa kadza al-baqarah, begitupun termasuk al-baqarah, termasuk sapi ya. Jadi ini sebagai penegasan ya kepada ikhwan sekalian ataupun para pemirsa sekalian bahwa untuk satu sapi ini mencukupi 7 ya, 7 boleh patungan untuk satu sapi ini. Apa yang menjadi dalilnya ini kita lihat lama Ruya al-Jabir, diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Hudaybiyah, di Hudaybiyah, al badanatu, satu badan itu an sab'atin, mewakili 7 bagian, wal baqaratu an sab'atin, begitupun satu sapi ini mewakili 7 ya, rawahu Muslim. Ini penegasan ya. Wa qala Abu Ishaq, dan berkata Abu Ishaq ya, tadzi'u al badanatu an asyatin. Ya, ada juga Abu Ishaq ini mengatakan tadzi'u mencukupi badanatun al badanatu, satu badanah ini an asyrah, an usrah ya, an asyarah 10. Wafil Bukhari, dalam Imam Bukhari dikatakan ma yashhadulahu, tapi hadis ini tidak ada syahidnya, tidak ada pendukung hadisnya. Warwa Tirmizi, dan riwayat Imam Tirmizi mengatakan waqala innahu hasan gharib. Jadi hadis yang mengatakan satu tubuh unta ataupun baqarah ini asyarah, ini hadisnya hasan gharib. Jadi kalau kemarin sempat dihebohkan mungkin ya, ada pendapat salah satu ulama yang mengatakan bisa saja satu kambing untuk satu keluarga, satu sapi untuk berapa orang. Ini penegasan bahwa Imam Bukhari pun mengatakan dalil yang mengatakan lebih dari 7 untuk satu sapi dan satu unta itu ma yashhadulahu, tidak ada hadis yang mendukungnya. Bahkan Imam Tirmizi mengatakan annahu hasanun gharib. Tetapi qala Ibnu Qattan, berkata Ibnu Qattan annahu sahih, hadis itu sahih. Wa tazi'u satun an wahidin, kemudian mencukupinya satu kambing atau domba an wahidin, ini satu individu. Wa kadza an ahlil bait, begitupun ahlul bait kama marra wallahu alam. Jadi satu keluarga ya, ahlul bait ini, jadi satu saja kambing ini mencakup satu, tidak lebih, wallahu alam. Dan Allah lebih memaklumi perbedaan ini sehingga tidak menjadi suatu hal yang menjadi tasyabuh, yang menjadi bingung gitu ya. Jadi ini sudah jelas untuk yang besar tadi seperti baqarah, kemudian ibil, unta, kemudian ya pendapat yang lainnya ada jamus ya. Jamus itu kerbau, itu mencakup 7.
Sedangkan syatun yang kecil-kecil, syatun baik tadi apa soknun, doknun ya, doknun, kemudian jidaun, apa mu'zun atau kambing itu hanya satu bagiannya. Nah, kemudian berkata lagi ini yang bergaris hitam ini, matanya ini, qala wa arba'u la taji'u fid dihaya. Dikatakan pengarang kitab ini mengatakan wa arba'un, dan ada 4 perkara la taji'u, tidak mencukupi, tidak memenuhi syarat fid dihaya, dalam berkurban. Yang pertama ini dikatakan al-wara'u al-bayyinu. Al-wara' ini dalam kamus dikatakan buta, ya. Jadi jangan sekali-kali mengorbankan hewan yang picak atau buta, ya, cacat matanya. Al-bayyinu yang kelihatan, auraha, ya. Jadi bisa kelihatan matanya berair terus, ya, kemudian ada selaput yang cacat, ya, menyebabkan cacat pada binatang itu. Kemudian yang kedua, al-arja'u al-bayyinu, ya. Pincang, al-arja'u al-bayyinu, pincang yang betul-betul kelihatan. Urujuha, kepincangannya, ya. Jadi ketika diturunkan dombanya tiba-tiba, ya, kalau bahasa Sundanya ingked-ingkedan ataupun kakinya kurang normal, maka ini tidak mencukupi untuk udhiyah. Yang ketiga al-maridatu, sakit, al-bayyinu, sakit yang jelas-jelas kelihatan. Antrak misalkan, marduha, jelas sakitnya. Badannya ada apa? Ada virus atau ada benjolan-benjolan. Kemudian wal ajafa'u allati dahaba minha, ya. Jadi ada cacat, ya. Cacat yang hilang daripada hewan yang akan dikurban tadi, minal hazali, ya. Jadi cacat permanen. 4, ya. Ini perlu catat, tidak boleh yang picak, buta, kemudian tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang sakit, betul-betul sakit, kemudian yang hilang bagian tubuhnya secara permanen. Baik, kita lihat penjelasannya. Wa yustaratu fil udhiyati, dan disyaratkan dalam udhiyah salamataha, kesempurnaannya, salamataha min aibi yanqussul lahmi, dari aib, dari cacat yang bisa mengurangi jumlah dagingnya. Ini wa yadkhulu fihi, dan masuk pada perkara ini al-masailah, beberapa masalah. Minha, di antaranya al-aura'u, cacat, allati dahabat hadaqataha, sehingga hilang daripada hewan itu hadaqataha, keawasannya. Wa kadza, dan begitupun idza baqiyat alal asah, ya. Begitupun jika tersisa, menurut pendapat yang sahih, itlaqul khobar. Ini secara kaidah adalah memutlakan dari khobar tadi, wahwa qaulu Rasulullah SAW, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, arba'atun la taji'u fil adha, 4 perkara yang tidak memenuhi syarat dalam berkurban. Al-aura'u al-bayyinu aura'ha, kecacatan mata yang jelas kecacatannya. Wal maridatu al-bayyinu al-mardoha, sakit, ya, sakit yang nampak sakitnya daripada hewan itu. Wal arja, dan kepincangan al-bayyinu tal'uha, yang jelas zol'uha, ya, tulangnya kelihatan. Wal ajfa'u allati la tanqiya, ya, jadi ada cacat yang tidak bisa diperbaiki, cacat permanen, ya. Kalau tanduknya melingkarnya ke depan, itu bukan cacat yang ini. Tapi kalau yang tadi kelihatan ekornya putus, dan ini cacat yang permanen. Kalau At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Kalau ditanya hasan sahih, wa Naqi, Imam Naqi as-Saham, wakila mah al-adim, ya.
Jadi ini Imam Hanafi mengatakan as-sahmi wakila an man adim wa wajhul adamil ijza'i, dan tidak adanya bagian yang dimaksud annallati dahabat hadaqataha, ya, di mana hilang hadaqataha, ya. Tadi hilang salah satu fungsinya, fata minha, ya, hilang daripadanya juz'un ma'kulul mustatabu. Jadi hilang dari bagian hewan itu yang bisa dimakan. Wa illam tazhab, meskipun tidak hilang, far'uha yankusu min janibil auri. Maka far'uha, ya, yang dimaksud daripada hewan tadi, yankusu akan berkurang min janibil auri fatahazala lau bakiyat. Ya, walaupun itu tersisa. Jadi ini 4 hal yang mesti diperhatikan tadi ya, mata jangan picak, kemudian kaki jangan pincang, kemudian sakit yang parah tadi ya, sehingga mengurangi kualitas dagingnya, antrak atau misalkan cacing hati dan sebagainya. Kemudian dahabat minha al-hazal, ada hilang kecacatan daripada dirinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa minha al-araja. Di antaranya yang dikatakan tadi al-araja. Jadi al-araja ini adalah cacat, ya. Lil khobar, ini khobar, fala taji'u al-araja allati istadda arjuha. Maka tidak memenuhi syarat berkurban jika ada cacat yang sangat kuat, ya, ataupun sangat terlihat cacatnya. Bihaisu tasbiqoha al-masyati ilal kalla it-taybi. Ya. Jadi jauh daripada sesuatu yang baik, tatakhallafu an qat'ihi. Ya, berbeda dengan dari terputusnya. Fa in kana siran, andai kata tersembunyi, la yahlafuha, yang tidak bisa dilihat daripada hewan ternak itu, an masyati, dari pandangan, lam yadur, tidak membahayakan. Lau ad ja'ahla la yadha biha wahya salimah. Andai kata disembelih pun, ini boleh disembelih biha dengan hewan itu, wahya salimah, dianggap sempurna tadi. Fattarabat wan kasarat, jika itarabatnya tergoncang-goncang, kemudian inkasarat, putus, patah, rijlaha, kakinya, au arajat tahta sikin, ya, atau tertusuk daripada pisau, lam tajiu ala asah, maka ini tidak mencukupi persyaratan untuk ini, ya. Misalkan tadi kambingnya tulangnya patah, ya, kemudian tertusuk pisau. Nah, maka ini tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan alal asah, mendapat pendapat asah, li anaha arajan, karena ada kecacatan, arajaun inda dafi, ketika akan disembelih. Fasbaha malau in kasyarat rijluhu syatun. Tetapi kalau semisalnya andai kata terpatahnya, ya, patahnya rijlus syatin, kaki daripada kambing tadi, fabadaro ila tadhiyati biha fa innaha la taji'u. Kemudian disegerakan untuk disembelihnya, maka tidak sama memenuhi. Misalkan pas mau disembelih patah, nah ini termasuk tidak memenuhi. Jadi kalau patahnya sudah disembelih mah tidak masalah. Tapi kalau patahnya sebelum, ini bermasalah. Kemudian yang selanjutnya waminha, dan diantara yang tidak boleh untuk dikurbankan, al-maridatu lil khobar. Ya. Jadi sakit yang betul-betul kelihatan. Fal maridatu, dan sakit yang dimaksud, in kana maridoha syiron, jika sakitnya tersembunyi, lam yamna al ajza'u, maka tidak mencegahnya dari kelayakan dia untuk disembelih. Wa in kanat bayinan, jika nampak, yazharu, dan jelas, bisababihi, karena sebabnya al-hazali, ya, tadi ada penyakit fasadul lahmi, sehingga merusak dagingnya, ya. Seperti misalkan ada cacing pita, kemudian ada belatung, ya. Mana al-azza, maka ini mencegah daripada dia untuk disembelih. Hadza huwal mazhab, ini menurut pendapat mazhab. Wa fi qauli, dan dalam ucapannya, annal marido, sesungguhnya sakit, la yamna'u mutlaqan, tidak mencegah secara mutlak,
Apa yang dimaksud wal maridu mahmulun fil hadisi alal jarbi, ya. Jadi apa sakit yang dimaksud ini mahmulun fil hadis, ya, dalam sebuah kejadian alal jarbi, ya, termasuk cacat yang kecil. Wa fi wajhi, dan dalam aspek yang lain annal marido, sesungguhnya sakit yang dimaksud yamna'u mutlaqan, mencegah secara mutlak, in kana sirat, jika tersembunyi, hakkahu al-Mawardi, ya, mengisahkannya Imam al-Mawardi kaulan dalam sebuah ucapan beliau. Wa min maridil hiyami, dan dari jenis sakit yang kedua al-hiyam ini, apa yang dimaksud? Wa huwa siddatul atsi. Jadi sakit al-hiyam itu siddatul atsi, karena kehausan, ya. Fala tarwi minnal ma, dan dia tidak mendapatkan air. Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, huwa da'in, maka penyakit itu ya'khuduha fatahimu fil ardi fala tar'a. Jadi dia seakan-akan ditinggalkan di muka bumi tanpa ada pengurusan. Ini menurut ahli bahasa. Dehidrasi lah kalau bahasa kita, ya. Jadi siddatul asi. Wa minha al-ujafa'u, kemudian dari yang dilarang tadi ada yang keempat, itu al-ujafa, yang cacat, lil khabir, ya, yang memang nampak. Fala tazi'u al-ujafa'u allati dahaba mahnuha, maka tidak layak, ya, al-ujafa ini untuk dikurbankan min sidatil hazaliha, karena ada kecacatan yang sangat dahsyat, ya. Li'annahu da'un mu'asarun, karena penyakit ini apa? Mu'asarun fil lahmi, bisa berpengaruh pada kualitas daging. Fa in qalla ajazat, maka jika kecil cacatnya, fadobatu ashabul ladhi yadurru bi ayyantahi ilal haddi ta'bihi nufusi al-murafi'ina fir rohoi warukhsah. Jadi andai kata ada wadabtul asab, ya, yang jeli, yang bisa melihat bahaya yang terjadi pada hewan yang tadi, ya, yang al-ujafa ini, maka ini bisa dicek, ya, untuk diambil rusuhnya. Wa qala Ibnu Rafi, dan berkata Ibnu Rafi, yan bagi ayyakuna al-maraji fi dzalika ilal urfi, maka ini dikembalikan kepada kebiasaan yang ini, apa kira-kira ini berbahaya atau tidak, ya. Misalkan ada kambing keracunan, ya, ini kan sakit, ya, tapi tidak nampak. Wa qala al-Mawardi, berkata Imam Mawardi, allati dahaba man minha minuha ila inkana lil mardi dhorun. Jadi perlu diperhatikan bahwa saja jika daging tersebut dipaksakan, maka untuk yang sakit ini akan berbahaya. Wa inkana lil khalaqah la yaduru lil halqah, ya, halqah ini tenggorokan, maka tidak berbahaya. Jadi kalau penyakitnya hanya sampai tenggorokan, ini tidak berbahaya, tapi kalau sudah masuk ke lambungnya, ya, ini akan berbahaya. Wa minha al-jiroba, ya, jiroba ini jarbun. Jarbun ini ternyata cacat, ya. Fa'in kasuro, jika banyak jarbaha, cacat-cacatnya, dorun, ini berbahaya, ya. Misalkan ada penyakit kulit di hewan itu banyak. Wa kadza in qalla, meskipun jika sedikit, alal asah, menurut pendapat yang sahih. Wan nasu alai Syafi'i, maka Imam Syafi'i, ya, menaskan bi annahu dza'un yufsidul lahmi wa wal wadik, ya. Jadi suatu penyakit yang bisa merusak kualitas daging dan kualitas hewan tadi. Wahtarul Imamul Ghazali, maka Imam Ghazali memberikan sebuah opsi atau pilihan, annahu la yamnaul idzai, bahwasanya itu tidak mencegah dari kelayakannya, illa kasra kalmarid, tetapi jika jarbannya tadi banyak seperti sakit, wa kadza, dan begitupun qayyadahu ar-Rafi, ya, mentaqayyidkan atau mengaitkan Imam Ar-Rafi fil mahrir, dalam kitab mahriri bi kathiri, dengan banyaknya penyakit. Wa minha as-saulai, ya, ini jenis penyakit, wahyallati taduru fi mar'i
wala tar'a. Ya, di mana penyakit ini ada di tempat gembalaan, maka tidak digembala di wilayah tersebut. Nah, hadirin rahimakumullah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan memenuhi syarat daripada penyembelihan. Tadi 4 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, tidak boleh picak matanya, buta matanya. Yang kedua, tidak boleh cacat bagian tubuhnya. Yang ketiga, tidak boleh sakit yang jelas. Yang keempat, hilang salah satu fungsinya, bisa dikatakan cacat. Bahkan tadi tambahkan ada jarbun, ya, yang berpenyakitan. Jika banyak penyakitnya dan mempengaruhi kualitas daging, maka tidak layak untuk disembelih. Kemudian Imam pengarang kitab ini mengatakan, qala, berkata, wala tajzi'u al-maqtu'atul udhuni wadanbi, maka tidak memenuhi syarat bagi apa hewan yang maqtu'atu, yang terputus, udhuni, telinganya sobek, terputus, audanan, audunub, ya, atau ekornya. Apa penjelasannya? La taziu al-maqtu'atul udhuni, maka tidak memenuhi syarat hewan terputus telinganya. Wa kadza maqtu' aksaru adna udunaha, udun, ya, ataupun yang terputus udunnya, ya, telinganya, bila hilafin, tanpa ada perbedaan pendapat, robek ataupun terputus. Fa in kana syiran, jika tersembunyi, fa fihi hilafun, maka terjadi perbedaan. Al-asah, pendapat yang sahih, adamul ilza'i li fautil juz'i al-ma'kul. Ya. Maka pendapat yang sahih, adamul ilza'i, tidak memenuhi syarat li fauti al-juz'i ma'kuli. Wa dhawatul imamu al-farqi, al-farqu, ya. Kemudian diteliti kembali para imam, al-farqu bainal qalili wa katsir, antara sedikit lukanya atau banyak, bi annahu in lahun, in laha, jika terbukti, min ba'di, dari sebelumnya, fakasir, maka ini dikategorikan banyak. Wa in qasiri, meskipun pendek, qaisiri, ya, wa illa qaisiri, kecuali sedikit, walau qata'at wa baqiyat mudaliyatu, meskipun terputus dan tersisa tunggulnya, ya, dia tunggul daripada telinganya. Ada ja'at alal asah, ini masih dikategorikan memenuhi persyaratan untuk menyembelih. Walau kuwiyat ajza'at alal mazhab, meskipun tersisa sebagian alal mazhab, ini menurut pendapat sebagian mazhab. Wakila, dan dikatakan la tadzi'u li taslibil maudu'il kai, ya, tidak memenuhi jika terjadi kecacatan di tempat al-kai, ya, tempat kai. Wa tazi'u fi shaghirati al-udhun, ya. Maka memenuhi jika ada kecacatan sebagian daripada telinganya. Ya, misalkan sekarang ada dokter hewan, ya, mengasih tanda bahwa hewan ini sehat dengan memberikan label di telinganya, ini tidak termasuk kecacatan yang besar. Wa tazi'u allati lam tahluku laha al-udhunu ala rajih, dan tidak memenuhi syarat jika hewan itu tidak pernah tumbuh daripada hewan itu telinganya. Ini menurut pendapat yang rajih. Waktu sama as-suka'u, dikatakan ini as-suka'u, jadi hewan yang tidak tumbuh telinganya, suka. Atau wataji'u allati khalaqat bila aliyatin, ya, maka memenuhi syarat jika hewan ini tercipta telinganya bila aliyatin, tanpa ada apa ini, ya, ada lubang telinganya tetapi tidak ada membran telinganya. Au doro'a fi asah, ya, ini pendapat doro'a fi asah menurut pendapat yang sahih. Wal farqu, dan perbedaannya, annal uduna, bahwasanya telinga itu adul lazimun, tumbuh secara umum, bihilafin dor'i, ya, berbeda dengan tadi dor'i, membran telinganya, al-waliyatu, ya, ini ada yang tumbuh, ada yang tidak. Bidalili jawazi tadhiyah bidzikri al-mu'zi, ya, seperti apa yang telah diperbolehkannya menyembelih
dengan apa yang telah dijelaskan dalam bab tentang kambing ya. Fala tazi'u al-maqtu'atu al-aliyah, maka tidak ditemukan terputusnya secara total, wador'i dan memberan telinganya ala asoh menurut pendapat yang sahih li fawatil juz'i al-ma'kul, karena kesulitannya bagian yang menentukan bagian al-ma'kul, bagian yang akan dimakan, wa kadzalika maqtu'atu ad-danbi, begitupun terputusnya ekor, wallahu a'lam ya. Nah, ini hadirin rahimakumullah, bisa kita simpulkan ya bahwasanya ketika kita akan mengorbankan hewan, berikanlah kurban hewan itu yang sempurna fisiknya ya, tidak mesti mahal, tidak mesti apa istilahnya berjuta-juta ya. Afdalnya ya begitu ya. Harus yang betul-betul istimewa, karena kurban ini adalah bentuk pendekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian berkata lagi pengarang kitab Kifayatul Ahyar ini, qala, dia berkata, wa yaji'u al-khasi wal maksuril qurni. Maka memenuhi syarat al-khasi ya, yang giginya copot, wal maksuril qurni, dan terputusnya tanduk ya. Artinya apa? Tandukan dengan gigi tidak dimakan ya, sehingga ini tidak menghalangi kelayakan binatang itu untuk dikurbankan. Baik, kita lihat penjelasannya. Al-khasi, yang dikatakan al-khasiyu huwa al-maqtu'ul anasin ya. Sinun sinani ansinin ya. Jadi hewan yang terputus giginya disebutnya sebagai al-muhsi. Wal mazhab anahu yajzi'u ya. Jadi menurut mazhab, hewan yang copot giginya ini memenuhi syarat di anna naksuhuma sababun li ziyadatil lahmi wat thayyibah ya. Kekurangannya itu ya menyebabkan tidak mengganggu pada jumlah daging dan kebaikan daging itu. Wa agraba ibnu Kazi fahukia ya. Kemudian ada riwayat yang gharib ini dari Ibnu Kazi fahukia, maka dia berkata fihi kaula, ini dua pendapat. Wazul adamil izzai, ketidakadanya kelayakan dia untuk disembelih, lima fi min fawatil juz'i al ma'kulu al mustatabu ya. Jadi ketidaklayakannya suatu hewan yang disembelih karena menyebabkan apa? Menyebabkan bagian yang akan dimakan berkurang. Wataziul al-qas'ani, maka dikatakan al-qas'ani ya, al-qas'ai ya, istilah qas'ai itu ya, allati kasyarat qarnaha ya. Jadi yang potong atau terputus daripada tanduknya, min aslihima, ini termasuk asalnya. Saun salad dami, baik itu mengalir darah, amlam yasil, atau tidak mengalir darahnya. Jadi bukan kecatatan. Wakada tajzi'u al-jama' ya. Begitupun termasuk istilahnya al-jama'i, wahiyalati kasrat ahaduhuma, salah satunya terpotong. Wakada al-jalha'i, wahiyalati lam yahluk laha qarnun. Ya, ini ada istilah. 4 istilah ya. Ada tadi al-khasi, putus giginya. Kemudian ada al-qas'a ya, qas'ai, terputus tanduknya. Al-jama'i, terputus salah satu tanduknya. Kemudian ada istilah al-jalha'i, yang sama sekali tidak tumbuh tanduknya. Wakila, dan dikatakan hiya dhahaba ba'da qurna, dikatakan hilanglah sebagian daripada tanduknya. Wakada al-qasma'i, begitupun tadi istilah qasma. Apa istilah qasma itu? Wahya allati in kasrat ghilafu qarnuha ya, terputusnya ghilafu qarnuha, pelindung daripada tanduknya. Wa kadzalika al-adbai, adba ini apa? Hiya allati in kasrat qarnuha,
batinun ya. Jadi terputus tanduknya karena benturan. Li'anna dalika kulluhu la yu'asiru fil lahmi. Apa yang menyebabkan dia boleh untuk disembelih? Karena tidak mengurangi kualitas dagingnya. Fa asbah as-sauf, begitupun tumbuhnya bulu-bulu ya. Sauf wa dalam binatang ini. Ya. Takrahu at-tadhiyatu bidzalika kulluhu. Ya. Ini termasuk suatu hal yang makruh dalam disembelih bidzalika kulluhu wa taziu, tetapi memenuhi alati yashrabu labanaha, yang memenuhi apa bisa dimanfaatkan air susunya. Nah, ada pertanyaan di sini. Wa hal tajzi'u al-hamilu? Apakah hewan kurban yang hamil itu layak untuk dikurbankan? Fi lafun, di sini ada perbedaan. Qala Ibnu Rafi'ah, berkata Ibnu Rafi'ah, al-masyhur, yang masyhur, annahu tajzi'u li'anna naqsul lahmi yazbaru bi janin. Ini memenuhi syarat karena apa? Ya, berkurangnya daging itu akan ditambahkan dengan dagingnya janin. Wa fihi wajhun la tajzi'u. Ada juga yang mengatakan tidak layak. Siapa? Qala Ibnu Naqib, berkata Ibnu Naqib, hada wajhul iktisar. Ini adalah bentuk pembatasan alaihi, atasnya An-Nawawi, Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab alal hikayati, berdasarkan kisahnya an Abi Thayyib, dari Abi Thayyib, annahu nuqilahu an ashabi al-muqtadahu annaha la tajzi'u. Jadi ada dua pendapat, ada yang memenuhi karena kekurangan dagingnya ditambahkan oleh janinnya, ada juga yang tidak memenuhi ya, karena dari beberapa riwayat Syarah Muhadzab Imam Nawawi ini mengatakan demikian. Qala al-Asnawi, berkata Imam al-Isnawi, ma qauluhu Ibnu Rafi'ah an wajhid dhaif ya. Atas ucapannya Ibnu Rafi'ah, tetapi ini riwayatannya dhaif. Wa anal masyhur, bahwasanya yang masyhur, al-khilafahu al-ajibu. Ya. Ini khilafahu al-ajibu. Faqad zaraha bi kaunihi aiban. Maka dia telah menjelaskan dengan keberadaan yang hamil tadi aiban, yakni al-hamilu khala'iqo. Ya, di mana hamilnya itu janinnya hidup, wa minha al-mutawalli. Wa jizmu bihi asy-Syaikh al-Ashabi asy-Syaikh Abu Hamid wal Ghazali, dan Imam Ghazali al-Amrani An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam Syarah Muhadzab Imam Nawawi mengatakan naklan an ashabi, ini diriwayatkan dari sahabatnya, wa farriqu baina tadhiyati zakati bi annal maksud min udhiyatil lahmi. Jadi ini perbedaan pendapatnya, bayana tadhiyah, penerangan tentang penyembelihan, az-zakah, hewan yang layak disembelih, bi annal maksud, karena maksudnya apa? Min adhiyatil lahmi. Ini bukan kurban tapi menyembelih hewan, wa huwa yahzaluha, di mana ada janinnya. Wal maksud, dan yang dimaksud, min dakati al-qayyimati. Zakah qayyimah ini sarhu bihi aidon wara'yatihi fi syarhil muhadzab, dan di pendapatnya dalam syarah muhadzab ini al-musma al-iktisai, di bab iktisai ya. Wa nuqilahu, dan dinukilkan an ashabi, daripada sahabat-sahabatnya, faha ulai aimatil mazhab, dan mereka itulah imam para mazhab ya, jazimu bihi, mereka meyakini hal itu. Wala'alla sababu fi qauli Ibnu Rafi'ah, dan apapun yang menjadi sebab ucapan Ibnu Rafi'ah, zalika kaunuhu zakaru mas'alah fi ghairi madnutiha. Jadi bukan pada perkara yang dimaksud kurban tadi ya. Memang dalam bab sebelumnya ada hewan-hewan yang kurban ya, dikatakan yang boleh disembelih dakatun. Di antaranya kalau ada janin, ternyata janinnya mati, maka halal janinnya itu. Tapi kalau masih hidup bisa disembelih lagi janinnya.
Kemudian dikatakan lagi qalat, dikatakan yan bagi ayyufassila, ya, mesti harus dipisahkan. Fayuqalu, dan dikatakan, ya, dipisahkan tadi janinnya. In kanat hamilun saminan, jika dia hamil besar. Fatazi'u qat'an lil makna al maksud min adhiyah, kemudian mencukupi, ya, memenuhi syarat untuk dipotong dengan makna atau maksud untuk dikurbankan, falaisa fi hadisi ma yamnaha, maka tidak ada satu hadis pun yang mencegahnya. Walahya fi makna al mansus, dan tidak dimaknai sebagai sesuatu yang mansus, ya, yang dinaskan atas hal itu. Wa ilam takun saminah, jika hamilnya tidak besar, fa in bana biha al hazali, ya, kemudian tumbuh janinnya, fala taji'u, maka ini tidak memenuhi, ya, mutlaq secara mutlaq. Wa lihadza qala innaha law uyibat amma fi dimmati ajza'at, ya. Jadi andai kata uyibat, tertutup aman, ya, dari perkara ad-dimmati yang mencakup ajza'at, maka ini memenuhi. Summa qala fi asna'i kalami, kemudian berkata dalam ucapan yang lainnya, wa lihadza law ghabat adat ila malaki wahya yaktadi annal hamla laisa bi'aibin huna. Maka kesimpulannya bahwa hamil itu bukan aib terhadap perkara sembelihan ini. Li'anal ma'ib, karena yang dimaksud dengan aib itu la yajuzu at-ta'yinuhu amma fid dammi. Ya. Jadi aib yang dimaksudlah apa yang menjadi cangkupan dari darah yang dikandungnya. Wa ma zakaru, dan apa yang disebutkan oleh Imam Rafi fi bai'i, dalam jual beli min annal hamla, sesungguhnya binatang yang hamil yankusu lahmaha tariqatan, ini akan mengurangi kualitas dagingnya secara pandangan umumnya, wallahu alam, ya. Nah, itu berkaitan dengan jawaban terhadap hewan yang hamil. Selama itu bukan suatu kecacatan, dipastikan itu adalah hewan yang hamil, maka layak untuk disembelih. Tadi kita sudah membahas hewannya, ya, kemudian syarat hewannya. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang keempat lah, waktu dabhi, ya. Qala, berkata Imam pengarang kitab ini, wa waktu dabhi min waqti sholatil aid ila ghurubis syamsi min akhiri ayami tasyrik. Jadi waktu kurban, penyembelihan, ya. Ini bukan sembarang menyembelihan, kalau menyembelih silakan kapan saja, gitu ya, kebutuhan pasar. Apa? Min waktu sholatil id, dari sholat id ila ghurubis syamsi, sampai maghrib, ya, tenggelamnya matahari, min akhiri ayami tasyrik. Jadi 10, 11, 12, 13 maghrib masih diperbolehkan untuk menyembelih. Yadhulul waktu tadhiyah, maka masuknya waktu penyembelihan idza tola'atis syamsi, jika tidak tola'atis samsu, jika terbitnya matahari, yaumun nahri, pada hari Idul Adha, wa madha qaddara rakaataini, yang telah kita jelaskan sebelumnya, ya, melakukan sholat 2 rakaat, wa khutbataini, dan wa khutbah khafifataini, ya, yang ringan, singkat, alal mazhab, menurut pendapat mazhab. Hadzal lafdu, ya, lafaz ini adalah disebutnya raudhah, ya. Lakinnahu, akan tetapi aqar Syekh Al-Hasib, menegaskan kembali Syekh Al-Hasib, at-tanbih. Jadi kalimat-kalimat yang sebenarnya adalah tanbih, peringatan, fi tashihi, dalam rangka untuk memperbaiki diri, ala itibari ziyadati ala dzalika, dengan istilah-istilah yang ditambahkan yang semisal dengan hal itu. Wa huwa antar fa'a syamsa, yaitu ketika matahari meninggi, qadra romhi, sekitar 1 tombak, wa hadzal ladzi i'tabarahu Syekh fi tashih, ini yang dimaksud oleh Syekh dalam kitab tashih tadi. Zakarahu Rafi, mengingatkan Imam Rafi dalam Al-Mahrur, dalam kitab Mahrur. Wa hujjatu i'tibari, kemudian hujah daripada pengistilahan ini, madha qadra salati, ya, tadi sudah jelaskan, yaitu melaksanakan salat dulu, wa khutbataini, dan khutbah. Apa yang bedanya? Qaulu sallallahu alaihi wasallam, man dabaha qabla salati, barang siapa yang menyembelih hewan
qabla sholati, sebelum salat Id, fa innama, maka hal itu yadbahu li nafsi, dia menyembelih untuk dirinya. Wa man dabaha ba'da sholati wa khutbataini, dan barang siapa yang menyembelih setelah salat dan 2 khutbah, faqad tamma nasakahu, maka dia telah sempurna kurbannya. Wa asaba sunnatul muslimin, maka dia telah mendapatkan sunnah bagi kaum muslimin. Di dalam salat kita sering innas salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan hewan-hewan yang kita kurbankan. Ini mesti waktunya diperhatikan, jangan sebelum salat dan khutbah, tetapi harus dilaksanakan setelah salat dan khutbah. Ini riwayat Imam Bukhari. Wakilah, dan dikatakan zahirul khabar, khabarnya sangat zahir sekali, yadullu ala i'tibari salat, bahwa ya penyebutan salat ini falam adalat tim falam ad-talim ad-talim ya, anzalika, tidak ada perbedaan andalika ila i'tibaril waktu, ini menunjukkan waktu. Fal jawab ya, apakah salat ini ya, dari kesimpulan, apakah salat ini penanda sebagai waktu yang dimaksud? Maka jawabnya annal fi'las salat, bahwasanya melakukan salat, laisa syartun fi dukhulil waqti, bukan syarat sebagai waktu penunjuk binismati ila ahli sawad, ya, kepada penduduk tanah hitam bil ittifaq. Tanah hitam itu tanah yang humus ya, yang hitam. Wa kadzalika, dan begitu pun fi ahlil amsari, untuk penduduk amsar, wallahu alam. Jadi bukan salatnya, tapi tadi salat dan khutbah yang menjadi batasan waktu di awalnya penyembelihan. Wa yahrujul waktu tadhiyah bil irtida'il ayyami tasyrik, dan berakhirnya waktu penyembelihan lah berakhirnya pada hari tasyrik. Liqauli sallallahu, ini berdasarkan sabda Rasulullah, ayyamu minni kulluha manhurin. Ya. Ayyamul mina. Jadi hari-hari selama di Mina kulluha manhurin. Ini termasuk waktu untuk menyembelih. Wali annal hukma salisu, bahwasanya hukum yang ketiga, wali anna hukma salisul ayami, bahwa hukum 3 hari tasyrik, hukmul yumina qablahu fi zamani, itu hukum yang berlaku sebelumnya, fi zamanin, pada sebuah waktu, fi tahrimis saum, untuk dilarangnya kita saum. Jadi sama tasyrik ini kita dilarang untuk saum. Fakada fid dabhi, begitupun dalam penyembelihan. Wallahu a'lam. Nah, catatan terakhir dikatakan far'un tukrahu tadhiyah lailan. Tukrahu tadhiyati lailan, ya. Sangat makruh ya, sangat tidak dianjurkan menyembelih pada malam. Apa yang kenapa kok jadi makruh? Khasyata ayyuhtiya al-madbahi. Khawatir ya, ayyuhtiya, salah memotong. Ya. Au yusiba nafsahu, atau bisa merusak pada dirinya. Au yata'akhir bitafriq ya. Au yata'akhir bitafriq. Lahmi torian. Ya, jadi nanti khawatir tidak bisa membedakan mana daging yang baik dan tidak layak dimakan. Wa qala yustahabu inda dabhi, dan dikatakan oleh imam ya, sangat dianjurkan ketika kita menyembelih ada 5 perkara. 1, at-tasmiyah, menyebutkan nama Allah. Kemudian wassalatu ala nabi, menyebutkan salawat kepada nabi. Wa istiqbalul kiblah, kemudian menghadap kiblah. Bidabhi, ketika akan menyembelih. Wa takbir, dan mengucapkan takbir. Wa du'a'u bikubul, dan berdoa agar apa yang kita kurbankan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat penjelasannya. Ya, tustahabu at-tasmiyatu lillahi ta'ala. Ya, sangat dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Ya, menyebutkan asma Allah. Fakulu mimma dzukira smallahi alaih. Maka makanlah terhadap perkara-perkara yang disebutkan asma Allah atasnya. Dalam Sahihain dikatakan
annahu alaihi salatu wasalam hina dabaha adhiyatahu, ketika beliau menyembelih hewan sembelihnya, dia mengatakan bismillah, ya. Walau lam bismillah halat. Walau lam bismillah halat li anna Allah taala abaha dabil ahlal kitab. Walaupun tanpa bismillah, ya, tanpa disebutkan nama Allah atau yang sejenisnya, ini abaha dabai ahlal kitab, ya. Halal li anna Allah taala abaha dabai ahlal kitab, karena Allah membolehkan memakan sembelihan ahli kitab. Wahum la yasumuna ghaliban. Mereka tidak menyebutkan secara langsung. Jadi dengan nama Tuhan misalkan, ya, dengan nama Allah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan Anasan, sahabat Anas qalu, Anasan, bahasanya orang-orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna aqwaman min a'rabi ya'tuna nabilahmi. Sesungguhnya para pembesar-pembesar Arab, ya, mereka mendatangkan pada kami daging. Manadri adroku, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bismillahi alaihi amla, dia mengatakan bismillah atasnya atau tidak. Qala samullaha kullu, mereka telah mengatakan Allah dan makanlah. Padahal ala anha ghairu wajibah, ini tidak wajib. Wa ghairu dalika, dan hal yang lainnya min adillati wa amma salatu alaihi nabi sallallahu, adapun alasan salawat kepada Nabi sallallahu. Faqad nassa Syafi'i, Imam Syafi'i telah menaskan, ya, menuliskan dalam hadisnya ala istibabiha kiasan ala sa'ir mawadi, sebagai bentuk kias terhadap segala perkara. Wali anallaha, sesungguhnya Allah SWT rafi'a dzikrahu, akan mengangkat doa-doanya. Fala yadhkuru illa bidzikri ma'hu, maka tidak disebutkan kecuali menyebutkan nama Allah. Wa qad sabata dzakra tasmiyah, maka telah ditetapkan penyebutan nama Allah tadi. Wa amma taujihu dabihati ilal kiblah, adapun menghadapkan sembelihan ke hadap kiblat, fali annaha khairul jihad, sebaik-baiknya arah. Li annahu alaihi salatu wassalam, alasannya Rasulullah SAW wajjaha dabihatahu, dia menghadapkan sembelihannya ilal kiblah. Kila dikatakan yang bagi ayyakroha, dikatakan ayyakrohu li annaha halatul ikhraji najasah. Ada juga yang memakruhkannya, karena apa? Itu sama saja mengeluarkan najis. Fahya kalbau, seperti kencing menghadap kiblat, itu tidak diperbolehkan. Ini ada pendapat. Wa ujabat annaha halatu yastahibu fiha dzikrullah taala. Adapun yang mewajibkan bahwasanya harus dihadapkan pada kiblat, itu merupakan bentuk zikir kepada Allah SWT bihilafin tilka. Berbeda dengan tadi pendapat wa fi kifayatu taujih aujahu. Maka yang sahihnya apa? Taujihul mazhabi liyakuna dzabih mustaqbilan kama huwal afdal. Jadi yang lebih rajih adalah dihadapkan kepada kiblat. Wa amat takbir, adapun mengucapkan takbir ketika kita menyembelih, wa fi riwayatin, dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, annahu alaihi salatu wasallam, sungguhnya Rasulullah SAW doha bikabisaini, dia menyembelih 2 domba yang besar, amlahaini, ya, yang sangat lebat bulunya, akranaini, yang tanduknya bagus, dabahahuma biyadihi, menyembelih dengan kedua tangannya, biyadihi karimah, dengan tangan yang mulia, sama mengucapkan bismillah, wa kabbara, dan takbir, wa wada'a rijlahu, kemudian menempatkan rijlahu musarrafatan ala safahimah, jadi diletakkan, disatukan di antara 2 kakinya. Rahul Syaikhani. Wa amad du'a bil qabul, ya, adapun doa yang mudah-mudahan dikabul, fa mustahabu walafdu, ya, ini sangat dianjurkan, lafaznya ini bisa dihafalkan oleh kita semua. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya, Allahumma hadza, ya Allah, inilah darimu, wa ilaika, dan kepadamu, fataqabbal minni, maka terimalah daripadaku. Atau wa makna dzalika, atau semakna yang itu, ya, kesulitan bahasa Arab, ya, dengan bahasa kita, ya Allah, ini darimu, ini untukmu, maka terimalah dariku. Dzalika hadza nikmatun, ya, maknanya apa? Hadza nikmatun, inilah nikmat, wa atiyatun minka, yang engkau berikan kepadamu, yang kau berikan
sakotaha, ya, sebagai bentuk rezeki, wa takrimu biha, dan mendekatkan sembelihan ini biha, dengan sembelihan ini kepadamu. Wahtazali dalika bi annahu alaihi salatu wassalam qala inda tadhiyati badanati hibasa ini, ya. Ini seperti yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah melakukan sembelihan, ya, sembelihan hewan, ya, kibas tadi, 2 kibas tadi, mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah dari Muhammad wa ali Muhammad wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu mungkin tentang masalah ini. Ya, jadi taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad, ya. Jadi ini kalimat ini seringkali dijadikan dalil, ya. Sedikit penjelasan bahwa yang berpendapat bahwa 1 kibas itu untuk bisa sekeluarga ini bukan kesini, ini doa, ya, doa yang disebutkan oleh Rasul. Tapi tetap 1 kambing itu 1 personal yang berlaku. Walau alam. Kalau kemudian pengarang mengatakan wala ya'kul al-mudhi syai'an min udhiyati al-mandurati. Tidak boleh seorang yang berkurban memakan sesuatu min udhiyati dari hewan yang dikurbankan al-mandurati, ya, yang dinazarkan. Seorang misalkan bernazar, kalau saya sukses, ya, usaha, saya bernazar, ada kalimat nazarnya, ya. Saya bernazar akan berkurban, maka apa? La yakul, tidak memakan al-mudahi, seorang yang berkurban sesuatu pun min udhiyatil al-mandurah. Wa yakul, akan tetapi makan min mutawwa'i biha. Boleh makan apa? Bagi orang yang berkurban tatawu, melaksanakan sunnah. Wala yabi'u min udhiyati, dan tidak boleh menjual sesuatu pun dari yang dikurbankan. Nah, ini kita akan jelaskan. Baik, yang pertama, ya, kita akan jelaskan al-udhiyatu al-manduratu. Al-manduratu. Jadi yang pertama adalah udhiyah yang dinazarkan. Takharraja min Malik An-Nadir bin Nazar, ya. Takharraja min Malik, dikeluarkan kalimat tersebut dari pemilik An-Nazar, berupa nazar, bin Nadrin, dengan nazar. Kama lau a'taqo abdan, andai kata, mengatakan andai kata bisa membebaskan seorang hamba, hatta lau atallafaha lazimahu domanahu. Ya, ini kalimatnya sama. Faida naharoha, maka dia berkurban, lazimuhu tadqiqu billahnya, maka dia secara umumnya tasdiqu, menegaskan dengan apa, dagingnya kurban ini. Falau akharra, meskipun diakhirkan, hatta talafa, sampai terpenuhi, la lizamahu ad-domanahu, sampai terpenuhi tadi keinginannya. Wala yazuzulahu, maka tidak boleh ayyakula min hasyai'an, tidak boleh dimakan dari hewan tersebut. Kiasan ala juz'in as-sayd, ini dikiaskan pada bab tentang perburuan. Wadima'u jabiru in jabronat, ya. Nanti di bab apa sayd, ya, ada ini. Jadi kalau memang apa tadi apa bernazar, jadi ada pertanyaannya, apakah kalimat seperti ini bisa, misalkan kalau saya naik kelas, saya mau ini. Nah, kan sulit ya, apakah itu nazar atau bukan, gitu. Nah, kalau mau meyakinkan, ya disebutkan saja, saya bernazar kalau naik kelas saya akan berkurban. Itu kan jelas nazar. Tahun ini saya akan berkurban, insya Allah. Nah, itu kan beda kalimatnya. Bagaimana? Falau akala min hasyai'an, andai kata dia memakan sesuatu dari sana, dari apa yang dikurban, goromun. Ya, ini goromun, sebuah kecerobohan. Wala yazamuhu iraqatan damisanian. Ya. Dan dia seakan-akan, ya, melakukan apa dam sanian, dosa 2, di anahu qad fa'alahu, dia telah melakukannya fima yadmanu au jaha, ya, terhadap perkara yang setelah dia jaminkan untuk hal itu.
Ar-Raji, pendapat yang Raji, wa nasu alaihi asy-Syafi'i, yang telah dituliskan Imam Syafi'i, annahu yagrumu qimatahu kama lau atlafahu ghairahu. Nah, dia terjadi pelanggaran terhadap perkara yang dilakukan seperti apa yang dilakukan yang lainnya. Nah, ini agak banyak nih. Wasani, dan yang kedua, yalzam minhu mistul lahmi. Ya, wasani, dan yang selanjutnya adalah apa? Yalzamu minhu mistul lahmi. Mengharuskan daripadanya jenis daging yang dimaksud. Sebenarnya ada yang ini ya. Ya, ini jadi harus berupa daging yang akan dikurbankan. Wa yusyariku bihi, kemudian yang ketiga, wa yusyariku bihi fid dabahati ukhra. Amal maqtu'u biha fayastahibu lahu ayyakula minha. Ya, jadi kalau dia menyembelihnya sebagai bentuk kebiasaan, ya, tidak dinazarkan, maka dia boleh memakan daripadanya. Balqila liwujubi, ini berdasar, bahkan wajib, ya, dikatakan wajib memakan sebagiannya. Liqouli ta'ala faqulu minha, makanlah dari sebagian hewan sembelihan. Kemudian wasahihu lil istihbabi, kemudian berarti solehlah boleh hukumnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal budna ja'alna lakum min syairillah, dan berkurbanlah, telah jadikan kurban itu bagi kalian syiar-syiar Allah. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan kepada kita, la alaina, bukan atas kita, wabil qiyasi alal akikoh, ini dikiaskan sebagai akikoh. Di bab akikoh juga ada, ya, ada akikahnya itu karena ya memang sudah rutin, tidak dinazarkan, sama hukumnya. Wala afdalu tasdik bil jam'i, tapi lebih utama menyedekahkan semuanya. Illa lukmatan, kecuali sepotong, au lukmatani, atau 2 potong yakulahu. Ya. Diambil sebagian dari ininya. Fa innaha masnunatun, ini termasuk sunnah. Wa qala Imam Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, tasdiku bi kulli ahsani ala kulli qauli. Sangat dibenarkan atas setiap kebaikan ala kulli qauli, dengan ucapan falau lam yarid, ya, andai kata tidak disebutkan tasdik sebagai bentuk saudara bikulin seluruhnya, famal ladzi yaf'al, maka apa yang harus dilakukan? Ya, jadi bagaimana kalau ingin bersedekah juga ingin juga menikmati sebagian? Kila, maka katakanlah, dikatakan ya kulunis pak, makan setengahnya, wa yatasaddaqu binisbi, maka dia sedekahkan sebagainya. Apa yang modelnya? Qouli ta'ala fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqirah. Makanlah sebagian dari daging sembelihan tadi, kemudian berikanlah makan kepada orang-orang yang tidak memiliki dan yang membutuhkan. Faja'alallahu nisfaini, Allah menjadikan 2 bagian. Ha dan nasun alaihi Syafi'i, ini apa yang telah dinaskan, dituliskan Imam Syafi'i fi qadim, dalam qaul qadimnya. Wakila, dan dikatakan yakul sulus, dimakan sepertiganya. Wa yahdis sulus, kemudian dibagikan sepertiganya. Wa yasaddaqus sulus, jadi dimakan sepertiganya, disimpan sepertiganya, disedekahkan sepertiganya. Firman Allah, wa'imul qani'a wal muqtarra, berikanlah makan al-qani'ah, ya, orang yang membutuhkan dan orang yang perlu dimakmurkan. Faja'alaha salah satu, maka dijadikan 3 bagian. Wal qani, sedangkan qani apa? Al-jalisu fi baiti, jadi orang yang tidak bisa kemana-mana, ya, kayak lockdown sekarang gitu ya, orang yang tidak bisa kemana. Wal mu'tara as-sa'il, orang yang meminta-minta. Wakila zalika, dikatakan hal itu hadza huwal jadidul asah, ini adalah pendapat yang baru, yang sahih. Fa'ala hada, oleh karena itulah, fama muradu billadhi yahdi ilaihim, apa yang dimaksud dengan yahdi ilaihim? Kilahum al-mutajamiluna minal fuqara, yaitu orang-orang yang kaum fakir,
Fayarji'u hasilahu ila tasdik, kemudian dikembalikan hasil dari yang didapatnya untuk sedekah bisulusain dengan 2/3. Wa hadza ma hakahu Abu Thayyib an Jadid anil Jadid. Ini yang diriwayatkan Abu Thayyib dari riwayat yang baru wasahahu dan sahih. Apalagi istilahnya wakilahum al-aghniya'u, ada juga yang dikatakan al-aghniya. Wa qala Syekh Abu Hamid, berkata Ibu Syekh Abu Hamid, ya'kulus tulus, dia dimakan sepertiganya, wa yatasaddaqu sulus, kemudian sepertiganya disedekahkan, wa yahdis sulusul aghniya, kemudian dihadiahkan sepertiganya untuk orang-orang yang kaya. Wal mutajamilina, walau tasaddaqu bisulusaini, andai kata mutajamilin tadi orang yang fakir tapi dia masih mampu, andai kata dia bersedekah dengan 2/3-nya, karena habu itu lebih diutamakan. Jadi seperti kalau kita 2/3-nya berikan. Wanaklu binan wanaklul bandan bi badaniji ya. Ini ya. Kaunu tasdik ya, keberadaannya sebagai bentuk sedekah biselesai ini dengan 2/3-nya afdalu an-nasi wallahu a'lam. Jadi ini teknis pembagiannya bisa setengah-setengah, bisa 1/3 dimakan, 1/3 disimpan, 1/3 sedekahkan, atau bisa 1/3 dimakan, 2/3-nya diberikan kepada fakir miskin. Ini pola-pola pembagian daripada. Nah ini selanjutnya, walam, dan ketahuilah anna mawadi'a, sesungguhnya anal maudu'a, bahwa sesungguhnya ketetapan udhiyah al-intifa ini harus terpenuhi. Fala yajuzu bai'aha, tidak boleh dijual bagian daripada sembelih ini. Bal, akan tetapi wala bai'a jildahu, begitupun tidak boleh dijual kulitnya. Ini sering ya, kulitnya dijual, tukang kulit jaket ya. Ini bagaimana hukumnya? Wala yazuju ja'alahu ujratan, jangan dijadikan upah lil jazari, bagi jagal ya. Wa in kanat tatawaan, meskipun itu hal yang tatawu ya, sepele. Ba yatasaddaq bihi al mudhi, tetapi itu disedekahkan hal itu oleh orang yang mengorbankan. Wa yatakhadu ma yantafi'u bihi min huf au na'li au dalwi au ghairihi, atau dibuat sesuatu yang bermanfaat dari kulit itu ya, berupa huf ya, sepatu tertutup, sepatu sendal, wana'li atau sendal, au dalwi atau ember, au ghairihi yang lainnya, wala yu'jiruhu, dan tidak boleh dijadikan upah. Wal qarnu kal jildi ya, begitupun perkara tentang kulit. Nah ini ya. Wa inda Abi Hanifah, menurut Ibu Hanifah rahimallahu annahu yajuzu bayahu. Nah, untuk bagian kulit ini boleh, katanya Ibu Hanifah ini, dijualnya. Wa yatasaddaq bisamaniha, kemudian disedekahkan dan nilai uangnya disedekahkan ke masjid misalkan. Ini mungkin yang sering kita lakukan ya. Karena susah, masa kulit mau dipotongan ya, kemudian dibagikan kan menyulitkan, tetapi boleh dijual. Ini dasarnya bagi para pemirsa yang melakukan itu, ini nih apa Abu Hanifah yang mengatakan demikian. Wa yastari bi ainihi, kemudian dibeli senilainya, ma yantafi'u bihi fil bait, apa yang bisa dimanfaatkannya di rumah. Tadi dijual ke tukang jaket ya, dibawa kemudian nilainya bisa dimanfaatkan. Lana al-qiyasu 'alal lahmi, begitupun kami punya kiasan terhadap daging. Wa an sahib, kemudian pengarang kitab Takrib mengatakan al-hikayah, sebuah kisah qaulul gharib, yang ucapannya gharib ini tidak diketahui, annahu yazuzu bai'ajilda yusarrifu samanahu, kemudian dimanfaatkan nilainya masrufan udhiyati wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan pembagian daging kurban. Jadi bagi para pemirsa yang ragu terhadap boleh nggak ini kulit dijual atau tidak, ini saya tunjukkan di sini Abu Hanifah mengatakan demikian. Ya, jadi ada dasar hukumnya. Kemudian catatan di sini wa malu tadhiyati baldi al-mudhahi ya. Kemudian tempat untuk menyembelih ya. Untuk penyembelihan
baladil mudhi ya. Jadi balad itu kan negeri atau kampungnya orang yang mudhi. Wa fi naqlil udhiyah, bagaimana kalau udhiyahnya dipindahkan? Misalkan sih karena banyak asa mau tebar kurban nih. Gitu ya. Ini ada dua pendapat, wajhani tahrijan wa naqlu zakat. Wa sahihuna jawaz. Jadi ini seperti hanya memindahkan zakat, maka pendapat yang di sini adalah jawaz, boleh hukum. Karena contoh di Bandung ya, ini banyak yang berkurban sampai ini bisa dialihkan seperti itu. Kemudian catatan yang terakhir, la wahabat gonian, andai kata ada seorang yang berkecukupan min udhiyati ya dari hewan yang disembelihkan, hibatut tamlik, maka dihibahkan kepemilikannya. Qolal imam, berkata imam, wa azhar, dan pendapat yang nampak annahu mumtaniun, itu tidak boleh. Fa inna hibah, karena hibah bukan apa? Bukan sedekah. Jadi kalau ada hibah dari seorang yang kaya, ini saya hibah untuk dikurbankan. Bukan, niatnya harus sedekah. Wal udhiyatu, dan udhiyah ini yang bagi antakuna mutaraddidatun baina sedekah wal it'am. Jadi harus jelas antara sedekah dan memberikan makan. Wallahu a'lam. Ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ya, semakin jelas beberapa pendapat seputar fikih kurban. Adapun sebenarnya ada yang mesti dijelaskan kembali. Ini membutuhkan penjelasan yang lebih panjang kembali ya, yang tentunya gambaran ataupun peta-peta utama yang telah kita dapatkan tadi, baik hewan yang akan dikurbankan, waktunya dan sebagainya, termasuk pengelolaan daripada hasil kurban ini menjadi pegangan kepada kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sebuah hal yang bisa diamalkan ya, sama-sama kita beramal dalam rangka menjemput keridhaan Allah SWT ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mari kita tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, subhanallahi izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan penjelasan yang begitu gamblang ya tentang fikih kurban. Jadi tadi Ustadz Ihsan sudah membahas kepada kita beberapa hal dari kitab Kifayatul Ahyar tentang fikih kurban tersebut ya. Yang pertama, hukum kurban tersebut adalah sunnah muakkadah ya. Sunnah muakkadah, di mana tadi ada beberapa penjelasan jumlah yang diperbolehkan dalam syariat, seperti misalnya sapi oleh 7 orang, kambing oleh 1 orang, unta 7 orang ya. Dan binatang yang dikurbankan pun haruslah binatang-binatang yang sehat dan sempurna ya, tidak cacat, baik itu cacat matanya, cacat pada tubuhnya, ataupun terdapat penyakit ya, luar ataupun dalam. Kemudian dijelaskan pula tentang waktu disunnahkan untuk berkurban ya, setelah sholat Id ya, kemudian berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah setelah terbenamnya matahari. Nah, baik, itu penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ihsan. Barangkali kita lanjut dulu tadi ya dengan diskusi. Silakan. Ya. Mungkin saya yang mengawali ya pertanyaannya. Yes. Jadi kan di beberapa sekolah ini sering ya terjadi patungan untuk hewan kurban. Misalnya satu kelas
patungan hingga akhirnya terkumpul untuk satu sapi. Itu kira-kira bagaimana hukumnya dalam Islam? Apakah diterima ataukah tidak? Nah, jadi tadi kalau kita lihat dari syaratnya, gitu ya, kemudian porsi ya untuk binatang yang dimaksud itu sebenarnya tidak memenuhi syarat ya. Tetapi kalau misalkan diniatkannya untuk kurban secara umum ya, dikatakan tadi kan dalam sholat kita kan sering dikatakan inna sholati wa nusuki ya. Jadi aduh nggak punya kambing nih gitu ya. Atau patungan tadi ya, patungan hingga beli sapi atas nama kelas anu ya. Secara hukum kurban ya adha tadi itu tidak memenuhi syarat ya karena dibatasi oleh 7 personil. 7 kuotanya 7 gitu. Adapun kalau tadi niatannya kurban secara umum ya, berkurban artinya menyembelih binatang dalam bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat dianjurkan, bahkan biasanya kalau di sekolah kan sebagai bentuk apa? Bentuk latihan ya, latihan berkurban. Tapi secara hukum kurban ya, kurban Idul Adha-nya itu tidak memenuhi syarat sebenarnya. Tapi kalau kurban secara umum itu sah-sah saja ya. Dalam bentuk mengorbankan sebagian hartanya, diberikan sapi kemudian diperuntukkan pada Allah SWT. Jadi kalau kurban secara nusuk ya, berkurban, atau misalkan Idul Adha ini nggak punya sapi, mau nyembelih ayam gitu ya, sanggupnya, ya sah saja gitu, tapi pahala kurban Idul Adha-nya bukan tidak memenuhi syarat, gitu, tapi pahala kurban secara umumnya memenuhi syarat. Jadi itu yang saya dapatkan dari beberapa sumber yang saya tanyakan, kurban umumnya sah, tetapi kurban ya, berkaitan dengan Idul Adha-nya, ibadahnya tidak sah gitu, karena syaratnya tadi dibatasi kan 7, masa kambing oleh 12 orang kan nggak bisa. Jadi ini juga sekaligus mengklarifikasi ya, dulu sempat ada ya salah seorang ulama kan ya, viral di TV ya. Jadi berdasarkan doa yang tadi yang saya sebutkan, hadamin Muhammad ya, wa hadamin Ali Muhammad ya, fataqabbal. Nah, ini tidak menjadi dalil bahwa satu kambing ini bisa untuk satu keluarga, enggak. Karena ada dalil yang lain yang lebih jelas ya. Jadi ada kekhususan untuk ini di hadis tadi jelas ya, dibatasi satu kambing ini. Jadi hadis yang tadi tidak menunjukkan apa bahwa satu kambing bisa untuk sekeluarga. Jadi ini klarifikasi ya, barangkali untuk lebih meyakinkan ya, karena yang berbicara ini bukan orang biasa ya, memang masyhur ya, kemudian dianggap wah kalau gitu satu kambing bisa sekeluarga. Nah itu doanya Nabi Muhammad sebenarnya, hadamin Muhammadin, hadamin Ali Muhammad fataqabbal. Itu jadi bukan berarti satu kambing. Jadi ada dari yang lain yang menjelaskan kuota terhadap binatang yang dimaksud. Baik, itu saja mungkin barangkali. Ya tetap jumlah itu perlu ikut ya. Ya. Jadi sapi untuk 7 orang. Ya. Tapi kalau satu sapi satu orang bisa gak kira-kira? Ya itu afdoliyah, keutamaan, silakan gitu ya. Jadi ada batas minimum, ada batas maksimum gitu ya. Jadi tadi kan dibatasi satu ya, apa istilahnya adzam ya, satu fisiknya itu satu orang. Tapi dibatasi maksimal untuk fisik yang besar itu 7 gitu ya. Kalau satu menyembelihkan sapi atau satu unta itu afdoliyah, lebih utama lagi gitu ya. Tapi alangkah baiknya ya, mengajaklah orang lain meskipun itu dari hasil sendiri, sertakanlah nama yang lain lah, yang belum bisa kurban. Atau kalau afdolnya ada yang miskin ya udah, yes pemilu ya ikut kurban, yes sapinya dari saya. Itu kan pahala juga bagi dia gitu. Selain dia dapat pahala kurbannya, dia juga mendapatkan pahala mengajak orang miskin itu untuk berkurban atas nama binatang yang dimaksud. Tapi kalau mau sendiri saja gitu ya, silahkan, itu pilihan yang boleh. Itu barangkali. Ya, baik, itu barangkali pembahasan fikih kurban untuk edisi hari ini ya. Mohon maaf waktunya sudah habis. Terima kasih kepada para pemirsa sekalian yang sudah bergabung dalam halaman ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa sambung lagi pertemuan kita. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira.
Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa kiflatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.